faktanya saat saya membuat akun di hari pertama saya 0 followers. Lalu kemudian hari pertama saya upload video pertama dan ternyata itu engagementnya hanya mendapatkan beberapa like dan juga viewsnya sekitar 200 sekian lah ya. Lalu kemudian di hari kedua saya upload lagi, itu mendapatkan puluhan views saja. Hari ketiga pun kemudian mendapatkan beberapa puluh views saja. Dan ternyata setelah dievaluasi hari keempat, kelima dan keenam dengan jumlah follower saat itu pun nambah ya, selama 3 hari akhirnya menjadi 70 orang maksud saya. Nah setelah 70 orang follows itu kemudian viewsnya tembus di atas 12.000 dengan angka engagementnya yang sangat tinggi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin, dan pada video kali ini ada satu fenomena yang akan saya bagikan dan dimana ini akan sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi sepekan kemarin saya bikin akun baru di TikTok dan Instagram dengan harapan menguji teknik aja sebetulnya ya, apakah ini betul-betul teruji atau tidak. Nah kalau misal teruji ini bisa saya bagikan dan teman-teman bisa menduplikat cara-cara ini. Dan ternyata faktanya saat saya membuat akun di hari pertama saya 0 followers, tentu ya karena memang baru bikin akun. Lalu kemudian hari pertama saya upload video pertama dan ternyata itu engagementnya hanya mendapatkan beberapa like dan juga viewsnya sekitar 200 sekian lah ya. Lalu kemudian di hari kedua saya upload lagi, itu mendapatkan puluhan views saja. Hari ketiga pun kemudian mendapatkan beberapa puluh views saja. Dan ternyata setelah dievaluasi hari keempat, kelima dan keenam dengan jumlah follower saat itu pun nambah ya, selama 3 hari akhirnya menjadi 70 orang maksud saya. Nah setelah 70 orang follows itu kemudian viewsnya tembus di atas 12.000 dengan angka engagementnya yang sangat tinggi ya. Jadi nah kali ini ternyata saya menemukan satu teknik, dan ini bukan teknik ya, sebetulnya ini ada struktur atau ritme yang bisa teman-teman ikutin dan bisa duplikat. Nah saya sudah bikin dan saya sudah rangkum dalam catatan saya. Jadi sebetulnya teman-teman semuanya ketika teman-teman membuat akun itu pastikan dulu apa topik yang akan menjadi topik utama ya. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang itu menjadi pilar konten. Nah, pilar konten ini teman-teman bisa bikin 1 atau 2 jenis topik. Tapi saran saya sih di awal-awal bikinlah 1 topik saja ya. Nah, di akun saya yang baru ini saya nggak bahas tentang digital marketing, tapi saya bahas topik yang lain gitu ya. Yang ini saya pikir audiens akan bisa menyerap tentang konten-konten yang saya bikin. Nah, itu yang pertama teman-teman harus pastikan dulu konten apa yang akan dibahas ya. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman pastikan konten yang dibagikan itu memiliki value. Jadi value, kalau misalkan konten hiburan ya value-nya hiburan, kalau edukatif ya berarti edukasi, kalau informatif ya informasi. Intinya harus ada value, karena memang begini, orang-orang mau follow atau nonton atau misalkan like, save gitu ya, itu karena memang di video teman-teman ada value. Ya kalau misalnya nggak ada value orang pasti skip aja. Nah itu penting banget. Dan ini banyak banget dilakukan oleh banyak orang itu ketika membuat akun ya, itu isinya random. Nah teman-teman ini random itu sebetulnya bukan nggak bagus ya. Karena memang teman-teman ketika di sosial media kalau memang ingin tumbuh itu harus terkonsep dan tersistematis. Nah, di sini itu jangan sampai teman-teman membahas random, itu apalagi baru-baru bikin. Teman-teman kan bukan influencer ataupun artis yang ketika upload langsung matang, langsung banyak engagement. Tapi kalau misalnya teman-teman baru, siapa Anda gitu ya, itu teman-teman bisa mulai dengan terkonsep. Jadi jangan random dulu tuh di awal-awal, tapi pastikan dulu 1 dulu aja, fokus gitu ya. Misalkan hari pertama, hari kedua, sampai kemudian teman-teman memang mendapatkan followers yang banyak atau mungkin orang-orang sudah mulai mau berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Nah, itu yang kedua ya. Nah yang ketiga ini lebih ke teknis ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu lebih ke teknis. Nah ini penting banget buat teman-teman semuanya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan pilar konten atau tema utama, lalu kemudian teman-teman punya value. Nah ini ketiganya itu lebih kepada content production ya, production ya. Oke, kepada konten produksi konten lah intinya.
Nah, dalam ketika teman-teman membuat produksi konten itu strukturnya harus sama dan tidak berubah untuk awal-awal ya. Strukturnya sama dan tidak berubah. Maksudnya gimana? Mungkin teman-teman pernah melihat ya kreator-kreator lain gitu ya. Mungkin teman-teman harus sedikit menganalisa atau mungkin sedikit-sedikit kepo dengan kreator lain. Itu saat menyajikan konten gitu ya, konten produksinya, template dan strukturnya sama. Maksudnya gimana? Misalkan dari mulai cara dia opening ya, kemudian cara dia menyajikan kontennya, itu strukturnya pasti sama. Setiap video pasti sama. Teman-teman pasti menemukan itu di kreator-kreator yang lain. Nah, ternyata ini penting banget. Jadi poin di sini itu adalah struktur production konten itu harus sama dan tidak berubah ya. Itu yang pertama. Mungkin teman-teman bisa lihat saja langsung di akun yang baru saya itu ya, yang 70 followers itu. Nah, itu struktur produksinya sama. Teman-teman analisa aja ya di situ. Kemudian yang kedua, nah ini caption wajib, jadi copywritingnya harus ada. Kalau bisa sih sejalan dengan konten. Jadi bisa ke kontennya edukasi ya, berarti di situ informasinya apa ya, edukasi yang disampaikan apa. Nah itu penting banget. Jadi captionnya jangan pendek-pendek gitu ya. Untuk awalan itu penting karena ternyata di TikTok ataupun di Instagram ataupun yang lain ternyata menjadi salah satu penunjang SEO lah gitu ya katanya, SEO friendly. Nah teman-teman pastikan isi ya di situ captionnya, copywritingnya wajib membahas sesuai dengan topik kontennya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu hashtag yang relevan. Teman-teman mungkin pernah menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan hashtag yang bisa bagus itu ya, atau mungkin tinggi angka peluang engagementnya. Nah, teman-teman saran saya bikin hashtag sendiri sesuai dengan kontennya. Dan itu pun harus relevan gitu, jangan dicampur-campur. Nah, itu nggak bagus. Jadi tetap harus relevan. Kalau misalnya hashtagnya 3, saya sih biasanya pakai 3 sampai 4 atau 5 ya. Nggak banyak-banyak. Dan itu relevan sesuai dengan kontennya itu sendiri. Gitu. Jadi hashtag ini penting teman-teman pakai. Lalu kemudian yang selanjutnya nih musik nih. Musik baik di TikTok ataupun di Reels gitu ya, itu penting, bahkan di Short juga penting sih. Nah, pastikan musik ini dipilih teman-teman. Kalau saya sih menggunakan prinsip musik sama. Makanya saya di akun yang baru itu musiknya tetap sama. Dan itu harus sesuai dengan kontennya. Jadi relevan juga, si musik relevan dengan isi kontennya. Jangan sampai musik konten kemana gitu ya, musik apa gitu ya. Nah itu harus relevan. Kalau misalnya teman-teman sudah berjalan, pastikan cari aja engagement mana yang bagus, musiknya yang mana, pakai itu aja dulu. Terus aja pakai dulu ya. Jadi konsisten kalau saran saya begitu. Tapi mungkin orang lain mungkin akan berpandangan yang lain. Tapi kalau ini yang saya lakukan sekarang ya. Nah, jadi musiknya harus relevan dan ini yang dipengaruhinya dari ritmenya. Jadi ritmenya sesuai dengan isi konten. Nah, itu yang selanjutnya. Dan ini yang terakhir, itu poinnya adalah thumbnail yang seirama. Jadi thumbnailnya diharapkan seirama. Kalau saya sih menggunakan satu template saja sih. Jadi hanya dirubah-rubah judulnya. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa berkreasi, ya silahkan. Yang penting seirama. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu share, nggak perlu apa. Kalau misalkan yang tadi prinsip-prinsip yang tadi itu dilakukan, saya yakin teman-teman pun bisa mendapatkan engagement yang bagus. Dan saya sih karena followersnya masih dikit, saya belum bisa mengatakan akan tumbuh. Tapi saya yakin akun ini akan tumbuh gitu ya, karena memang angka engagement dan saya yakin ini akun punya value gitu ya. Nah teman-teman mudah-mudahan bisa melakukan hal ini juga. Jadi mudah-mudahan tips yang tadi bisa dilakukan. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ya. Kalau misalnya teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe. Thank you, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.